Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin ingin mempresentasikan hasil proyek kedua kami dengan judul pengembangan algoritma perhitungan anomali Bogor sebagai penerapan berpikir komputasional dalam bidang FTTM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Remi Giovanosio Simatopang dengan NIM 164242009. Perkenalkan, nama saya Syahkan Feskian Dias Alsirazi Santoso dengan NIM 164242021. Perkenalkan, nama saya Andika Eka Ramadan dengan NIM 164242024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Abdul Rahman dengan NIM 164244031. Kan nama saya Sinta Namiruska dengan NIM 164240444. Oke, pertama-tama saya akan membahas latar belakang. Yang pertama itu perhitungan yang kompleks. Sebelum menghitung anomali Bogor. Jadi, perlu kita ketahui anomali Bogor itu ialah sebuah perbandingan atau perbedaan antara nilai gravitasi yang diukur pada titik di permukaan bumi dan nilai gravitasi yang telah dikoreksi untuk faktor-faktor seperti ketinggian, pengukuran, dan pengaruh topografi. Maksudnya itu apa? Perbedaan antara nilai gravitasi yang diukur ketika di permukaan bumi. Jadi, ketika kita mengukur gravitasi di permukaan bumi, itu biasanya terdapat perbedaan dan nilainya itu dan nilai gravitasi yang diperkirakan itu berdasarkan model gravitasi. Nah, anomali ini biasanya sering digunakan dalam metode geofisika untuk mengidentifikasi variasi dari kepadatan di bawah permukaan bumi yang memberikan petunjuk tentang struktur geologi di area tersebut. Nah, jadi anomali Bogor itu membutuhkan langkah-langkah yang rumit, itu kayak koreksi free air, Bogor slab, dan terrain correction. Kompleksitas ini juga seringkali menjadi hambatan bagi pelajar atau peneliti pemula. Terus juga ada waktu dan biaya yang tinggi. Jadi perhitungan manual ini tuh biasanya kayak memakan waktu yang lama, banyak waktu dan usaha lah yang lebih untuk menemukan dari kesalahan dari perhitungan anomali Bogor ini. Juga perangkat lunak komersial yang tersedia itu biasanya mahal, sehingga itu biasanya tidak terjangkau oleh organisasi ataupun sekelompok mahasiswa yang ingin mencari nilai dari anomali Bogor ini. Next. Oke, lalu yang ketiga, keterbatasan akses ke perangkat lunak. Banyak perangkat lunak geofisika sulit digunakan oleh pengguna awam atau pelajar karena antarmuka yang tidak ramah pengguna. Yang kedua, sebagian besar solusi berbasis perangkat lunak bersifat tertutup, membatasi fleksibilitas dan adaptasi untuk kebutuhan spesifik. Yang keempat, kesulitan dalam visualisasi data. Data gravitasi mentah sulit untuk diinterpretasikan tanpa alat visualisasi yang baik. Tidak semua perangkat lunak menyediakan kemampuan visualisasi interaktif yang dapat membantu dalam analisis dan presentasi data. Program ini yang pertama adalah dukungan analisis gravitasi, yaitu untuk yang dirancang untuk mendukung geofisikawan dan peneliti dalam eksplorasi geofisika. Nah, yang kedua ada integrasi algoritma dan visualisasi. Ini untuk menggabungkan algoritma komputasi dengan visualisasi data untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan analisis. Yang ketiga, ada perhitungan koreksi gravitasi. Itu untuk memproses koreksi udara bebas, Bogor, dan topografi secara otomatis. Yang keempat, otomatisasi dan efisiensi. Itu untuk mengotomatisasi proses manual yang rumit, menghemat waktu, dan meminimalkan kesalahan. Yang kelima ada antarmuka sederhana yang dilengkapi dengan antarmuka yang mudah digunakan untuk berbagai tingkat pengguna. Terus yang terakhir keenam ada aksesibilitas dan biaya rendah. Ini untuk alternatif terjangkau untuk perangkat lunak berlisensi mahal mendukung pengguna dengan sumber daya terbatas. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari algoritma yang digunakan. Jadi untuk programnya sebenarnya cukup mudah dan cukup simpel. Jadi programnya akan memulai dan pengguna diminta untuk menginput nilai gravitasi terukur dengan rentang 9,77 sampai 9,83. Itu untuk nilai yang biasanya
masih biasa digunakan oleh geofisisis. Jadi ketika nilainya selain itu kadang itu nilai yang jarang digunakan atau jarang terukur di fenomena alam gitu. Jadi lalu jika inputnya valid, maka akan berlanjut untuk input nilai gravitasi pada elevasi tertentu, dan jika tidak valid, maka akan mengulang di input nilai gravitasi. Di nilai gravitasi elevasi, jadi di sini ada rentangnya itu minus 500 sampai dengan 8.848. Ini dalam meter. Kenapa nilainya segitu? Karena ini berdasarkan dari topografi di dunia nyata, yang dimana minus 500 itu eh, kedalaman dari laut mati yang biasanya masih dapat ditemukan beberapa mineral di sana. Dan 8.848 itu ketinggian dari Gunung Everest, yang dimana mineral masih memungkinkan untuk berada di topografi tersebut. Jika inputnya valid, maka akan dilanjutkan ke input nilai densitas, dan jika tidak valid, maka akan mengulang di input nilai dari elevasi tersebut. Lalu di nilai densitas terbatas dari nilai 1 sampai 20. Hal ini dikarenakan dari nilai beberapa densitas yang memungkinkan, karena jika melebihi atau kurang dari nilai densitas tersebut, maka eh, hasil nilai yang dihasilkan oleh algoritma akan cukup tidak masuk akal seperti itu. Lalu jika inputnya valid, akan berlanjut untuk memanggil fungsi perhitungan anomali, dan jika tidak valid, maka akan mengulang input nilai densitas. Jika input valid, akan memanggil fungsi perhitungan anomali yang akan dijelaskan di algoritma selanjutnya, dan juga memanggil fungsi klasifikasi mineral berdasarkan input densitas yang telah dimasukkan oleh pengguna. Lalu jika sudah selesai, akan dihasilkan output, yaitu klasifikasi mineral dan juga nilai anomali untuk menemukan anomali Boguer dan menemukan mineral yang ada di dalam topografi tersebut. Oke, lalu ini untuk rancangan algoritmanya. Jadi di sini kita menggunakan 3 fungsi utama, yaitu pertama fungsi perhitungan anomali Boguer. Di sini kita memerlukan beberapa variabel, yaitu diantaranya gravitasi terukur, elevasi, densitas bantuan. Nah, kita juga butuh konstanta Boguer untuk melakukan perhitungan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa konstanta Boguer itu adalah suatu percepatan gravitasi dengan satuan yang khusus untuk gravitasi, yaitu mili Galileo, yaitu satuan khusus untuk percepatan gravitasi. Di sini koreksi Boguer adalah untuk menghitung suatu koreksi dari nilai gravitasi dengan menggunakan konstanta Boguer di atas. Jadi kita menggunakan nilai konstanta Boguer dikali densitas batuan dan juga elevasi. Maka akan menghasilkan nilai dari anomali Boguer, yaitu gravitasi terukur dikali koreksi Boguer. Lalu fungsi yang kedua yaitu klasifikasi mineral. Ini mengklasifikasikan jenis-jenis mineral berdasarkan input yang dimasukkan oleh pengguna. Jika nilai densitasnya sekian, maka akan digolongkan menjadi suatu batuan tertentu seperti yang ada di gambar. Oke, selanjutnya itu ada fungsi untuk validasi input. Fungsi ini berguna untuk membenarkan input dari pengguna, yang dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa ada nilai dari tiap-tiap input itu ada suatu rentang tertentu, yang dimana itu adalah rentang di mana hasil yang dihasilkan itu masuk akal. Di sini kita menggunakan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi looping, fungsi untuk menggunakan mengecek apakah ada error dari input tersebut. Kita menggunakan fungsi try, fungsi accept, dan juga value error. Di sini try berguna untuk mengecek apakah input dari atau prompt dari input tersebut itu sesuai dengan kondisional yang diberikan. Jadi ketika try ini mencoba untuk mengecek kevalidan dari si kondisional input tadi, maka jika inputnya itu benar, maka akan langsung di print, yaitu nilai gravitasi terukur, dan di return. Tapi jika itu salah, di sini akan berlanjut ke fungsi accept dan value error. Ini yaitu memberikan output jika nilai input yang diberikan pengguna itu tidak sesuai, dan akan memberikan print masukan nilai numerik itu tidak valid, dan akan diminta untuk memasukkan ulang nilai yang dibutuhkan.
Selanjutnya sama, ini validasi input berlaku untuk tiga nilai tadi yaitu elevasi, nilai gravitasi, dan juga densitas. Next. Oke, di sini langsung saya ke fungsi yang main. Di sini dev main ini fungsi utama untuk menjalankan dan juga untuk memberikan output yang diinginkan. Jadi di sini ada fungsi untuk memvalidasi input. Kita memanggil fungsi validasi input. Kita juga memanggil fungsi perhitungan anomali Boguer dan juga kita memanggil fungsi klasifikasi mineral di atas. Sehingga program ini berjalan dan juga akan dihasilkan output berdasarkan hasil dari fungsi yang sudah ada di atas. Oke, pada proyek ini kami telah berhasil membuat sebuah platform yang mudah digunakan untuk menghitung dan memvisualisasikan anomali Boger. Kami juga telah berhasil mengotomatiskan proses koreksi gravitasi untuk mengurangi risiko kesalahan manual. Melalui proyek ini, kami mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait proses pengembangan aplikasi dengan berpikir komputasional yang berfungsi untuk memecahkan masalah di bidang FTTM, khususnya terkait dengan konsep dari anomali Boger. Keterbatasan dalam waktu dan materi mendorong kami untuk berinovasi dengan cara berpikir abstrak dan melalui pengenalan pola yang merupakan bagian dari 4 pilar kerangka berpikir komputasional, namun tetap mampu memberikan solusi yang relevan. Oke, sekian dari kami, sekian dari kelompok 5. Terima kasih.